Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felisa Ayu Amirullah, program studi Ekonomi Syariah kelas C. Nomor 1, jelaskan sejarah munculnya Pancasila dan apa yang mendasari Pancasila harus ada di Indonesia. Sejarah Pancasila berawal dari dibentuknya sebuah badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dilanjutkan dengan pelaksanaan 2 kali sidang BPUPKI. Sidang pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini secara khusus membahas tentang konsep dan dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang kedua membahas tentang konsep Undang-Undang Dasar, prinsip keekonomian, serta prinsip pertahanan dan keamanan. Pada sidang pertama, anggota BPUPKI berbicara dan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan seperti syarat-syarat hukum suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Dasar negara merupakan salah satu hal penting dalam pembentukan negara, karena dasar negara merupakan fondasi berdirinya suatu negara. Oleh karena itu, dalam kata pembukaan, Radiman Widyoningrat meminta pandangan kepada anggota sidang mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Para anggota BPUPKI mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. 4 tokoh yang mengemukakan gagasannya yaitu Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, kesejahteraan rakyat yang dilandasi oleh keadilan sosial. Ki Bagus Hadikusumo berpendapat bahwa dasar negara Indonesia harus diambil dari ajaran agama Islam. Usulan ini didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Ki Bagus Hadikusumo menekankan bahwa Islam merupakan pedoman yang cocok bagi kehidupan bernegara. Supomo mengusulkan apabila negara Indonesia terbentuk, negara harus bersifat integralistik. Negara integralistik adalah negara yang keseluruhan rakyatnya bersatu dalam satu kesatuan. Negara yang demikian berarti tidak hanya mempersatukan golongan terbesar, tetapi juga segala lapisan rakyatnya. Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Soekarno mengajukan ilmu rumusan tentang dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Secara tegas, Soekarno memberi nama Pancasila. Pancasila harus ada di Indonesia karena Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan makna simbol-simbol Pancasila dan bagaimana jika simbol padi kapas pada sila kelima dijadikan sila kedua. Pertama, bintang. Pada bagian tengah perisai terdapat simbol bintang bersudut 5 yang melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, seperti cahaya keberanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli, yang menunjukkan bahwa alam milik Tuhan dan bukan sekedar rekaan manusia, melainkan sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kedua, rantai. Di bagian kanan bawah perisai terdapat simbol rantai yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Ketiga, pohon beringin. Pada bagian kanan atas perisai terdapat simbol beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar dan sangat kuat karena memiliki akar tunggang yang panjang untuk menunjang pohon besar tersebut dan tumbuh sangat dalam ke tanah sehingga tidak mudah roboh. 4. Kepala banteng. Pada sebelah kiri atas perisai terdapat simbol kepala banteng yang melambangkan sila keempat,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah mencerminkan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 5. Kapas dan padi. Pada sebelah kiri bawah perisai terdapat simbol kapas dan padi yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Nomor 3. Jelaskan makna Indonesia sebagai ideologi terbuka. Dan apakah Pancasila sudah menjadi ideologi terbuka atau belum? Jelaskan. Pancasila ideologi terbuka berarti Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya. Bersifat demokratis dalam arti membuka diri masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat Indonesia, juga memuat dimensi-dimensi secara menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksud bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasi senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengapresikan wawasan secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki dimensi, yaitu dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Nomor 4. Mengapa negara Indonesia tidak menganut paham liberalisme atau komunisme seperti negara Amerika dan Cina yang menjadi negara maju? Jelaskan. Indonesia tidak menganut paham komunisme karena dalam paham komunisme menolak adanya hak pribadi, kepemilikan modal pribadi yang hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan di Indonesia, bangsa yang memiliki nilai-nilai leluhur yang sangat menghormati hak asasi manusia meskipun pelaksanaan hak asasi tersebut kebebasannya terbatas dan dibatasi oleh hak-hak orang lain. Liberalisme adalah gagasan atau pikiran yang berdasarkan kebebasan individu yang setinggi-tingginya tanpa batas pemerintah maupun agama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beradab dan berketuhanan, maka hal ini tidaklah cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kebebasan kita diikat atau dibatasi oleh norma etika, agama, juga hak-hak orang lain. Paham komunisme dan liberalisme sangat bertentangan dengan Pancasila. Nomor 5. Analisis hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dan penjabaran Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, dan dalam terbit hukum Indonesia mempunyai dua kedudukan. Pertama, sebagai dasarnya karena memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia. Kedua, menempatkan diri sebagai tertib hukum tertinggi. Selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasal lainnya, karena pembukaan ini yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh, justru merupakan sumbernya. Pancasila yang hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsinya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, serta terletak pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dan pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.